Selamat malam, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian edisi Selasa 27 Oktober 2020 dengan firman Tuhan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-26. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Pimpinan, penyertaan, kasih Tuhan selalu kami rasakan hingga pada saat ini. Sungguh berbahagia kami Tuhan, mau mendengar dan siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara-saudara sekalian, silakan membacanya masing-masing dengan tema iman dan perbuatan. Orang seringkali berkata, ngomong gampang, melakukannya yang sulit. Kita semua mengerti bahwa bukti lewat perbuatan adalah lebih kuat dari kata-kata. Suatu perbuatan jauh lebih berharga dari 1000 kata-kata. Kekristenan pada masa kini dihadapkan pada tantangan, bukan sekedar mengucapkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah membuktikannya dalam kehidupan. Ajaran Kristus menuntut kita untuk menyatakannya melalui perbuatan dalam kehidupan. Dalam nas ini, Rasul Yakobus memberi nasihat dan pengajaran kepada orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang dipimpinnya ternyata tidak mengalami perkembangan atau pertumbuhan dalam imannya. Mereka menyatakan diri beriman, tetapi tidak menyatakan atau mewujudkan iman itu, sehingga iman mereka tidak berbuah. Yakobus menekankan perbuatan, sebab pada masa itu ada kecenderungan orang percaya yang meremehkan perbuatan. Mereka berpikir asal percaya kepada Tuhan Yesus semuanya beres. Akibatnya banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, tetapi merasa sudah diselamatkan karena merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal apa artinya percaya? Percaya itu bukan sekedar pengakuan di mulut, melainkan berbalik dari dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Jadi, orang yang benar-benar percaya tidak mungkin terus berkubang dalam dosa dan tidak mungkin tidak berbuat baik. Berbuat baik adalah bukti atau buah dari percaya. Iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Rasul Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Dia juga melanjutkan dengan menanyakan, apakah iman yang semacam ini bisa menyelamatkan kita? Sudah tentu jawaban atas pertanyaan itu adalah tidak. Yang ingin disampaikan oleh Yakobus adalah iman tanpa disertai perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Rasul Yakobus mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari pada ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dari contoh ini, hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus adalah, apakah kita berani menyatakan bahwa kita memiliki iman, akan tetapi kita tidak melakukan hal yang kita tahu harus dikerjakan.
Saat kita tahu persis bahwa itulah kehendak Allah, namun kita tidak mengerjakannya. Iman yang kita banggakan ini sebenarnya adalah iman yang mati di mata Allah. Itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman seorang yang percaya harus berdampak pada perubahan batin. Dan perubahan batin ini terwujud pada perilaku dan tindakannya, akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, iman dan perbuatan menjadi satu paket yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Apa yang diimani harus dilakukan, dan apa yang dilakukan harus berdasarkan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Iman itu hidup, dinamis, dan dapat menjadi energi dan dapat menyelamatkan apabila dilakukan menjadi penyataan yang nyata. Iman itu berjalan bersama-sama dengan ketaatan, yaitu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, setiap perbuatan harus berdasarkan pada iman yang kokoh. Sebab sia-sia seorang membangun rumah mewah tanpa pondasi yang kuat, rumah itu akan roboh. Dan sia-sialah semua usahanya. Perbuatan yang dilakukan tidak disertai iman adalah sia-sia. Beriman di dalam Yesus Kristus dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Wujud kita menyatakan iman yang menyelamatkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan iman kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dalam perbuatan nyata kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ajar terus kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memperlihatkan kasih Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.